Banyak orang memuji penampilan Marc Marquez di Thailand dan Argentina, di mana ia mendominasi setiap balapan dengan meraih 4 kemenangan dari 4 kemungkinan hingga saat ini, termasuk sprint dan balapan panjang. Stefan Bradl memberikan pandangannya mengenai hal ini dalam wawancara dengan GP1 tanpa berbasa-basi, karena memang benar bahwa Marc sulit dikalahkan. "Aku berharap Marc berada di level Pecco sejak awal," kata Bradl. Fakta bahwa dia bisa mengunggulinya dengan begitu jelas adalah kejutan. Kekuatan Alex sudah terlihat selama uji coba musim dingin di mana Marc mengambil risiko 90% sejak awal, lalu menunjukkan potensinya di Grand Prix. "Bagiku itu sudah jelas. Aku berada di Thailand sebagai komentator televisi untuk Servus dan menurutku kepercayaan diri Pecco sudah terguncang setelah sprint hari Sabtu," ungkapnya dengan jujur. Selain itu, pria asal Jerman tersebut menyoroti apa yang ia rasakan di Thailand di Buriram. "Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan kembali aura spesial itu. Auranya si tak terkalahkan yang telah menyelimuti Marc selama bertahun-tahun di Honda dan kini juga bisa dirasakan di seluruh garasi Ducati. Dengan media dan para penggemar, dia telah mendapatkan kembali sesuatu yang istimewa itu. Pecco sekarang jelas menjadi nomor 2. Sungguh luar biasa akhirnya setelah lebih dari 5 tahun, kita memiliki seorang superstar seperti dia kembali memimpin kejuaraan dunia. Aku merasa ini sangat menarik karena MotoGP memang membutuhkan perubahan ini saat ini," ujar pembalap uji coba HRC itu. "Sungguh luar biasa akhirnya setelah lebih dari 5 tahun, kita memiliki seorang superstar seperti dia kembali memimpin kejuaraan dunia dan berada di posisi teratas. Jorge Martin adalah pembalap yang sangat cepat, tetapi dia tidak memiliki aura spesial seperti Marc," tegas Bradl. Gigi D'Aligna telah melakukan banyak hal dengan baik di Ducati. Tahun lalu dengan GP24, dia membawa ke trek versi yang sangat ditingkatkan dari GP23. Motor ini kembali memberikan dorongan teknis yang signifikan. Marc mengatakan tahun lalu bahwa dia bisa menantang Pecco dan Jorge Martin jika dia memiliki motor pabrikan 2024. Dia menyadarinya dengan sangat cepat. "Sekarang, di tim resmi, semua pintu terbuka untuknya," tutup Stefan Bradl. Marc Marquez kembali membuktikan dirinya sebagai penguasa di MotoGP. Di Grand Prix Argentina, dia tampil dominan dengan merebut pole position, menang di sprint race, dan mengamankan kemenangan di balapan utama hari Minggu di sirkuit Termasdero Hondo. Dengan hasil ini, Marquez mengulang kesuksesannya di seri pembuka musim di Buriram, semakin mengukuhkan posisinya di puncak klasemen. Sementara itu, Pecco Bagnaia, rekan setimnya, masih berjuang untuk menemukan performa terbaik dengan Ducati. Meski berhasil finish ketiga di 2 balapan di Thailand dan kembali naik podium di sprint race Argentina. Di balapan utama, ia harus mengakui keunggulan Franco Morbidelli dan hanya mampu finish di posisi keempat. Walaupun masih bertahan di peringkat 3 klasemen, ini tentu bukan hasil yang diinginkan Bagnaia. Meski Bagnaia dan timnya beralasan bahwa kendala ini berasal dari setelan motor, beberapa pihak menilai perbedaan performa antara dirinya dan Marquez adalah murni soal bakat.
Frankie Charchedi, kepala teknis Marquez di Gresini, bahkan menegaskan hal ini seperti yang dikutip oleh Neil Hobson di TNT Sports. Mantan pembalap Neil Hobson menyampaikan bahwa Charchedi sangat yakin Marquez akan mendominasi. Frankie adalah kepala tim Mark tahun lalu, jadi dia tahu perbedaan besar antara Ducati 2023 dan Ducati 2024. Dia memperkirakan selisih kecepatannya mencapai 0,4 hingga 0,6 detik per lap. Dia bahkan bilang, jika Pecco dan Mark menggunakan motor yang sama, Pecco tidak akan bisa mengejarnya. Kenapa? Karena Mark adalah pembalap yang lebih baik. Hobson pun membandingkan situasi ini dengan musim 2014 ketika Marquez meraih 10 kemenangan beruntun di awal tahun bersama Honda. Saat itu Honda adalah motor terbaik dan Mark adalah pembalap terbaik di motor terbaik. Tapi setelah itu Honda berhenti berkembang sementara tim lain terus meningkat. Jadi semua kemenangan, semua gelar juara, semua kesuksesan setelahnya itu bukan karena motor, itu murni karena Mark adalah pembalap terbaik. Setelah 2019 cedera menghambatnya, tapi sekarang di 2025 dia kembali ke puncak pembalap terbaik di motor terbaik. Tak hanya itu, analis MotoGP Michael Laverty juga meyakini bahwa Marquez kini berada di puncak performanya. Inilah Marquez versi terbaik. Dia bangkit setelah mengalami cedera serius, menjalani operasi dan rehabilitasi panjang. Dia menyusun rencana mengevaluasi ulang kariernya, bahkan berani mengambil langkah mundur ke tim satelit. Sekarang dia kembali ke motor pabrikan dan hasilnya spektakuler. Banyak yang meragukannya, bahkan berpikir bahwa masa keemasannya sudah berakhir. Tapi Mark membuktikan semua orang salah. Dia masih memiliki api dalam dirinya, dia masih lapar akan kemenangan, dan sekarang dia kembali membuktikan siapa yang sebenarnya raja di MotoGP. MotoGP semakin panas. Apakah Marquez akan terus melaju tak terbendung? Kita tunggu aksinya di Grand Prix Amerika. Manajer legendaris asal Genoa, Carlo Pernat, yang menangani Bastianini, baru-baru ini melempar klaim mengejutkan. Menurutnya GP 23 yang dikendarai Marc Marquez tahun lalu berbeda dengan yang digunakan oleh Alex Marquez, Bezzecchi, dan Di Giannantonio. Pernat mengisyaratkan bahwa Daligna telah mengubah strateginya, bahkan menyempurnakan mesin milik Marc, sesuatu yang ia anggap merugikan Bastianini. Pasalnya, pembalapnya itu gagal meraih peringkat ketiga di klasemen dan kehilangan bonus finansial yang sangat menggiurkan. Dalam peluncuran Ducati Panigale V4S Italia di Roma, Daligna akhirnya angkat bicara. Dalam wawancara eksklusif dengan GP1.com, media tempat Pernat sering berkolaborasi, sang insinyur asal Venesia ini menanggapi rumor tersebut dengan tegas. Saat ditanya apakah GP23 milik Marc berbeda dari yang lain, Daligna tanpa ragu menjawab, tidak. Kebijakan Ducati selalu jelas, semua pembalap mendapat perlakuan yang sama, kami sudah membuktikannya berkali-kali. Bahkan tahun lalu dengan Martin dan Pecco, ujarnya mantap. Ia pun menegaskan, Marc tidak memiliki suku cadang yang berbeda. Motornya sama persis dengan yang lain. Sejak awal musim, Ducati berkali-kali menegaskan bahwa keempat motor pabrikan mereka identik.
Keempat GP23 dibuat dengan spesifikasi yang sama dan ke-8 pembalap, baik dari tim pabrikan maupun satelit diberikan kesempatan yang setara untuk merebut gelar juara. Filosofi ini dijalankan dengan penuh konsistensi oleh sang jenius teknis, Gigi Dall'Igna, dan bahkan para pembalap seperti Bastianini, Bagnaia, serta Martin mengakui bahwa perbedaan antara GP24 dan GP23 tidaklah signifikan. Bukti paling nyata dari pendekatan ini adalah keberhasilan tim satelit seperti Pramac yang mampu bersaing di puncak klasemen. Bahkan Jorge Martin yang kala itu memiliki kontrak langsung dengan Ducati tetap bisa bersaing ketat dengan tim pabrikan. Selain itu, di antara pembalap satelit yang menggunakan GP23 tidak ada perbedaan spesifikasi sedikit pun, setidaknya secara teori. Namun fakta berbicara lain, hanya Marc yang tampaknya mampu mengeluarkan potensi maksimal dari motor tersebut. Sejak awal musim, Marc mulai menunjukkan dominasinya. Podium di Jerez P2, Le Mans P2, dan Barcelona P3 menjadi bukti nyata kemampuannya menaklukkan GP23. Prestasi inilah yang akhirnya membuat Ducati berubah pikiran, bukannya membawa Martin ke tim pabrikan, mereka justru memilih untuk mempromosikan pria berusia 32 tahun itu. Mereka sangat jujur kepada saya, ungkap Marc mengenang saat-saat sebelum menandatangani kontrak dengan Gresini. Hal terbaik adalah Ducati dan tim teknisnya selalu transparan sejak hari pertama. Itulah mengapa saya tidak pernah mengeluh. Gigi langsung mengatakan kepada saya apa yang bisa saya harapkan dan mereka menepati janji mereka. Namun spekulasi tak pernah surut. Rumor soal Ducati yang mungkin memberikan upgrade khusus kepada Marc terus bergulir dengan berbagai tingkat intensitas. Meski begitu, Marc tetap bersikeras bahwa tidak ada perubahan pada motornya. Tapi terlepas dari segala kontroversi, 3 kemenangan spektakulernya di Aragon, San Marino, dan Australia, serta keberhasilannya finish di peringkat ketiga klasemen di depan Bastianini berbicara lebih keras daripada sekadar teori. Drama besar sedang terjadi di paddock MotoGP. Marc Marquez langsung mengguncang dunia balap dengan awal musim yang luar biasa bersama Ducati. Dalam 2 seri pertama di Thailand dan Argentina, ia tak tertandingi menyapu bersih kemenangan di sprint dan Grand Prix. Sementara itu, rekan setimnya di tim pabrikan Ducati, Pecco Bagnaia, terlihat kesulitan menghadapi laju Marquez yang bak badai. Padahal Bagnaia adalah sosok pahlawan bagi Ducati membawa kejayaan yang telah dinantikan sejak era Chassis Stoner pada 2007. Namun yang lebih mengejutkan adalah kritik tajam yang kini mengarah ke Enea Bastianini, pembalap yang digantikan Marquez di tim pabrikan. Sebuah pernyataan dari orang dalam Ducati membuat heboh. Seorang anggota tim yang enggan disebutkan namanya memberikan komentar pedas kepada Motorsport. Kami sudah tahu bahwa Marquez adalah pembalap luar biasa, dia benar-benar fenomenal. Tapi sekarang kami juga mengenal Marc sebagai pribadi, dan dia bahkan lebih mengagumkan. Dalam hanya beberapa balapan, dia telah mengucapkan terima kasih atas kerja keras kami lebih banyak daripada pembalap sebelumnya dalam 2 tahun. Jelas siapa yang dimaksud Enea Bastianini. Bastianini menghabiskan 2 musim terakhir di tim pabrikan Ducati menemani Bagnaia di garasi merah ikonik itu. Ia mendapat kesempatan emas setelah tampil impresif bersama Gresini pada 2022, menjadi pemenang balapan terbanyak kedua setelah Bagnaia. Namun, nasib berkata lain. Musim debutnya di Ducati pabrikan berubah menjadi mimpi buruk setelah mengalami cedera parah di putaran pembuka.
Ia baru bisa kembali berlaga di akhir musim, tepat saat Bagnaia merayakan gelar juara dunianya yang kedua berturut-turut. Ketika memasuki musim keduanya, tanda-tanda kehancuran sudah terlihat. Ducati mulai melirik dua nama besar untuk menggantikannya, Marc Marquez dan Jorge Martin. Dan akhirnya keputusan pun dibuat. Musim panas lalu, Ducati resmi memilih Marquez. Bastianini pun terpaksa angkat kaki dan bergabung dengan Tech 3 KTM. Sayangnya, kepindahan ke KTM tampaknya belum membawa keberuntungan bagi Bastianini. Dalam dua seri pertama MotoGP 2025, ia masih tertatih-tatih. Hasilnya, peringkat ke-9 dan ke-17 dalam dua balapan terakhir jauh dari ekspektasi seorang mantan pembalap Ducati pabrikan. Frustrasi sudah pasti. Bastianini bahkan secara terbuka menunjukkan ketidakpuasannya terhadap performa motornya. Sementara itu, Marquez terus membuktikan bahwa Ducati membuat keputusan yang tepat. Ia bukan hanya cepat di lintasan, tetapi juga berhasil mencuri hati tim dengan kepribadiannya yang luar biasa. Drama ini masih jauh dari selesai. Apakah Bastianini bisa bangkit dari keterpurukannya? Atau justru Marquez yang akan semakin memperlebar dominasinya? Kita tunggu kelanjutannya. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan GP1, CEO Ducati, Claudio Domenicali, akhirnya angkat bicara soal perekrutan Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati untuk musim 2025. Sebelumnya sempat beredar desas-desus bahwa Domenicali sendiri enggan membawa Marquez ke tim utama, terutama setelah pernyataannya yang cukup menohok di tahun 2024. Saat itu Marquez baru saja bergabung dengan Ducati melalui Gresini Racing, dan komentar tersebut pun langsung menjadi bahan perbincangan panas. Tapi sekarang, Marquez resmi jadi bagian dari tim utama. Domenicali akhirnya menjelaskan keputusan besar ini. Kalau sekarang Marc ada di tim kami itu karena kami benar-benar mempertimbangkan semuanya dengan sangat matang. Kami menimbang segala aspek termasuk potensi performa yang bisa kami raih bersamanya. Tahun lalu Marquez menunjukkan performa yang luar biasa dan menjadi tolok ukur besar bagi kami. Setelah analisis mendalam, kami pun yakin merekrut Marc adalah langkah yang tepat. Tak hanya Marquez, Domenicali juga menyoroti performa Pecco Bagnaia, sang juara bertahan MotoGP. Menurutnya, Pecco belum benar-benar mengeluarkan potensinya di awal musim ini. Saya rasa Pecco memulai musim ini dengan dua balapan yang kurang menggigit. Dia mengalami beberapa kendala saat uji coba musim dingin, bukan karena kesalahannya sendiri, jadi kita belum melihat Pecco yang sebenarnya. Saya yakin dalam beberapa balapan ke depan, kita akan melihatnya kembali ke puncak. Mungkin tidak di Austin, karena itu sirkuitnya Marquez, tapi mulai dari Qatar, saya rasa kita akan melihat kejuaraan yang berbeda. Domenicali pun menutup komentarnya dengan rasa bangga melihat Ducati berada di puncak. Ducati itu kombinasi sempurna antara teknologi dan balapan, 50% produk, 50% kompetisi. Dan saat ini, kita sedang dalam era kemasan. MotoGP berjalan luar biasa dan motor produksi massal kami pun tak pernah sebagus ini. Dari desain, teknologi, performa, bobot ringan, hingga evolusi elektronik, Ducati kini benar-benar tak tertandingi. Ducati sedang berkuasa. Apakah Marquez akan membawa mereka ke level yang lebih tinggi?
Banyak mata saat ini tertuju pada kejuaraan MotoGP karena dua bersaudara Marquez memberikan pertunjukan luar biasa di setiap balapan akhir pekan. Mereka saling mengejar, menyalip, bahkan saling menjaga di atas motor Ducati. Dan sejauh ini, mereka selalu finish di posisi pertama dan kedua dalam 4 balapan yang sudah berlangsung. 2 sprint dan 2 balapan utama di hari Minggu. Di tengah sorotan ini, Razlan Razali pun memberikan pandangannya. Razali pernah menjabat sebagai kepala tim Petronas, tim yang sebelumnya berpartisipasi di MotoGP bersama Yamaha sebelum akhirnya bubar. Saat masih beroperasi, tim ini sempat diperkuat oleh legenda besar Valentino Rossi sebelum ia pensiun.